Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 7, rahimani wa rahimakumullah. Seminggu lagi insya Allah kita masuk ya. Semoga lancar dan saya harapkan antum masuk semua. Nah, biar kita bisa ketemu, bisa belajar dengan normal ya. Bismillah, biidnillah. Di bagian akhir surat An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala membantah, menjawab keraguan, pengingkaran orang-orang kafir yang mana mereka itu tidak mengimani bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Nah, karena mereka berpendapat bahwasanya mereka udah jadi tanah, udah jadi tulang. Nah, udah hancur lebur. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Apakah engkau manusia itu lebih sulit penciptaannya atau langit yang lebih sulit? Ini pertanyaan retoris ya. Pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah pasti langit lebih sulit. Langit yang besar seperti itu, yang 7 lapis, yang tidak ada tiangnya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Apalagi hanya manusia. Rafa'a samka fasawwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan langit tersebut lalu menyempurnakannya. Waktu syalailaha wa akhraja duhaha. Dan dari langit tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikannya gelap, bumi ini gelap yaitu malam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerbitkan pagi sehingga bumi ini terang. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bumi ini hamparan-hamparan yang kita manusia ini mudah untuk berjalan di atasnya. Nah, kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dari bumi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya air dan juga mar'aha dan juga perhiasannya, tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bumi itu kokoh, tidak geser-geser. Allah Subhanahu wa taala wal jibala arsaha, memancangkan pasak-pasak berupa gunung-gunung agar bumi tersebut tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Naam, mata'allakum wali an'amikum. Nah, untuk kesenanganmu mata'allakum wali an'amikum, dan juga untuk kesenangan binatang-binatang ternakmu. Nah, tetapi ini dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya banyak yang lebih sulit penciptaannya daripada manusia. Dan Allah Maha mampu untuk menciptakan itu. Nah, apalagi hanya manusia. Nah, yang dulunya tidak ada, kemudian mati, masih ada sisanya, dibangkitkan lagi, itu adalah hal yang mudah. Allah menciptakan hal yang sebelumnya tidak ada pun bisa. Apalagi menciptakan hal yang dulunya ada, kemudian mati, terus dibangkitkan lagi. Tentu itu lebih mudah. Nah, kita analogikan saja ya. Ini analogi saja, analogi dan tidak menyamakan dengan Allah. Analogi manusia. Manusia ini siapa yang lebih sulit ya? Lebih sulit menciptakan HP atau lebih sulit merakit HP? Dulunya sudah ada HP, rusak, terus dirakit kembali. Mana yang lebih sulit? Tentu saja lebih sulit menciptakan HP. Ini HP manusia, ini HP yang dibuat oleh manusia, apalagi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang sebelumnya tidak ada saja bisa, apalagi hanya membangkitkan tulang belulang yang sudah mati. Tentu lebih bisa lagi. Nah, fa idza ja'atis tamatul kubra, dan ketika malapetaka yang kubro, yaitu yang besar tersebut, yaitu hari kiamat itu datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, orang-orang pada hari itu teringat apa yang telah mereka kerjakan. Mereka sudah tahu ternyata ini hari kiamat. Kemudian mereka teringat apa yang telah mereka amalkan tatkala mereka
mempunyai waktu untuk beribadah. Wa burziyadil jahimu liman yara. Kemudian diperlihatkan dengan jelas neraka bagi setiap orang-orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Fa amma man tagha wa asara hayatad dunya, dan barang siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan keutamaan atau lebih mementingkan kehidupan dunia, mengumpulkan harta sampai lupa beribadah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat yang paling pantas bagi dia itu jahim, neraka. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang dia takut terhadap kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Naam, dan menahan dari hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat dia kembali adalah jannah. Naam, karena dia telah menahan diri nafsunya, menahan diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalaikan oleh dunia. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Naam, orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berpindah tema lagi tentang pengkafiran orang kafir, yang mana mereka ingin kepastian kepada Nabi Muhammad SAW, kapan sebenarnya hari kiamat tersebut. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka yas'alunaka bertanya kepadamu anis sa'ah. Fiman anta min dzikraha. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab, tidak usah memikirkan kapan itu kiamat itu terjadi, tapi pikirkanlah bekal untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Fima anta min dzikraha. Naam. Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu dapat menyebutkan waktunya? Maksud di sini, siapakah yang bisa menyebutkan waktunya? Ini tidak usah dipikirkan hal seperti ini. Karena fokus terhadap bekal itu lebih utama. Ila rabbika muntahaha. Karena sesungguhnya, naam, kepada Rabbmu dikembalikan kesudahannya. Innama anta mundiru may yakhshaha. Dan kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW hanya seorang pemberi peringatan. Tidak bisa menentukan kapan kiamat itu terjadi. Tidak bisa memaksa seseorang untuk masuk Islam. Nah, tidak bisa memberikan hidayah bagi orang-orang yang ingin dia berikan hidayah. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah seorang yang memberi peringatan. Masalah dia beriman atau tidak itu terserah Allah. Karena hum yauma yarawna lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Kelak pada hari mereka melihat kebangkitan tersebut, mereka melihat dari kiamat, maka orang-orang kafir itu mengatakan, karena hum yauma yarawna lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Mereka seakan-akan tinggal di dunia ini hanya sebentar, sebagian sore, seperti seorang tinggal atau menghabiskan waktu paginya atau waktu sorenya saja. Naam. Kesimpulan dan faedah dari dari ayat ini, yang pertama adalah ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Dia menciptakan langit, bumi, mengeluarkan apa-apa yang ada di bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan atau membangkitkan kembali tulang-tulang yang sudah mati. Yang kedua, apabila telah datang atau majul kubro, yaitu hari kiamat, nah pada saat itu manusia akan ingat apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Mereka khawatir bekalnya tidak cukup. Nah, tetapi pada hari itu, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaat lagi. Tidak berguna dan tidak bermanfaat penyesalan seperti itu. Bahkan harta dan anak-anaknya pun tidak berguna. Nah,
Kemudian yang ketiga, setelah datang kiamat, kemudian para malaikat datang membawa neraka, diseret dengan 70 malaikat. Naam, fa'amam man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahimah yal ma'wa. Dikatakan barang siapa yang dia melampaui batas dan lebih mengutamakan kepentingan dunia, maka di sini loh tempatnya itu ke sini, ditampakkan tempat kembalinya mereka. Nah, tapi barang siapa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kebalikannya, barang siapa yang dia takut terhadap Allah dan dia menahan hawa nafsunya dari kesenangan dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha. Nah, dari hadis ini, dari ayat ini, kesimpulan dari ayat ini adalah di akhir-akhir surat tadi. Nah, ilmu kiamat itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, Nabi Muhammad tidak tahu dan tidak ada orang yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memberi peringatan. Nah, yang ketujuh, pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan merasakan pendeknya waktu. Yauma yarawna lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan kehidupan yang sangat panjang, yang kekal, abadi. Tidak ada lagi kematian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyemaikan waktu terjadinya hari kiamat karena maslahat menuntut untuk disembunyikan permasalahan ini dari hamba-hambanya. Kalau kita tahu kiamat kapan, wah, cek suwe. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya, dan itu untuk kebaikan kita juga. Yang kesembilan, terakhir, termasuk adab yang diajarkan oleh Islam, yaitu tidak bertanya tentang suatu syariat tapi nggak ada gunanya untuk tanya. Tanya pertanyaan kapan kiamat, nggak ada gunanya. Mau besok-besoknya kiamat terjadi, tetap terjadi. Mau tanya kenapa kok begini, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa nggak 4? Itu pertanyaan yang nggak itu. Kenapa harus berjilbab? Nah, kenapa harus ini, kenapa harus, enggak usah. Pertanyaan kenapa itu tersingkirkan dari pikiran kita. Nah, kita tetap kalau syariat itu sahih dan benar, datang dari Nabi Muhammad SAW, maka ya sudah. Nah, terima, sami'na wa ata'na. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.